Jadi hari ini kita akan membacakan putusan dengan baik-baik. Putusan nomor 12 TB 2026 PN Mataram demi keadaan berdasarkan keputusan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa 1. Nama lengkap Radit Ardiansa alias Radit, tempat lahir Labuan Sumbawa, umur tanggal lahir 20 tahun 29 Mei 2005. Kelamin laki-laki, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Pasir, RT 1 RW 11, Kelurahan Labuan Sumbawa, Kecamatan Labuan Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.K garing 35 garing 9 Romawi garing res titik 1 24 garing 2025 garing dasar. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 20 September 2025 hingga saat ini. Terdakwa didampingi oleh advokat bernama Mujahidin Esa dan Gawanan, advokat dan kuasa hukum pada sekretariat tim pembela Radit beralamat di International Frame. Setelah tim pembela Radit beralamat di International Frame Lombok, beralamat di Jalan Swasembada nomor 55 kali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2006 dan Dr. Hotman Paris Utapia SHM dan kawan-kawan para advokat dan konsultan hukum berkantor di Law Firm Hotman Paris dan Partner beralamat di The Kensington Commercial Block A 12 Jalan Berumpat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240. Selanjutnya dikuasa kepada Putri Maya Rumanti SHMH dan kawan-kawan para advokat dan konsultan hukum berkantor di Law Firm dan Partner yang beralamat di Infinity Office Indonesia Stock Exchange Tower 1 level 3 unit 304 Jalan Jenderal Sudirman Kapling 5253 RT 05 RW 03 Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2026. Pengadilan tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Mataram nomor 12 ITB 2006 dan Mataram tanggal 20 Januari 2026 tentang penentuan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 12 ITB 2006 dan Mataram tanggal 20 Januari tentang penetapan hari sidang dan berkas perkara serta dan bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa, ada cat serta ahli serta pengertian barang bukti dan juga di persidangan. Setelah membaca mendengar pembacaan tuntutan oleh penuntut umum dan atas tuntutan tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan. Atas pembelaan tersebut juga telah dibacakan tanggapan oleh penuntut umum dan juga tanggapan oleh penasihat hukum terdakwa, serta ada tanggapan dari terdakwa pada saat publik. Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara Red PDM 5263 Mataram garing 12/2025 di mana terhadap surat dakwaan telah termuat lengkap di dalam putusan, tidak dibacakan. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa dan atau advokat terdakwa telah mengajukan perlawanan dan telah diputus dengan putusan selat
nomor 12 IB 2025 PN Mataram tanggal 3 Maret 2026 yang amanah sebagai berikut telah termuat lengkap dalam putusan tidak dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan yang penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 1 saksi Ketut Netra Bagia, 2 saksi Ning Purnamawati, 3 saksi Iwayan Sastra Bagia alias Pamangku, 4 saksi Imadi Arya Krisnandi, 5 saksi Inyo Manuari, 6 saksi Imadi Ginandika Raditya alias Dede, 7 saksi Faisal Bahusana Dima, 8 saksi Muhammad Zaswana Mami alias Juan, 9 saksi Niwaira Yusinti Aryani alias Tia, 10 saksi Regina Anggun alias Rema, 11 saksi Saskia Zahara Tulaim alias Saskia, 12 saksi Lalu Tamrin Rasidi, 13 saksi Fahri Muiza, 14 saksi Marcelinus Hendra, 15 saksi Husnaini Jayadi, 16 saksi Akbar Faruk Arufa, 17 saksi Hendra Buti Almari AMD Per, 18 saksi Putu Wiryana AMD Keperawatan, 19 saksi Dr. Baik Julinda Fatma Andini, 20 saksi Pandi Pratama, 21 saksi H. Parahudin, 22 saksi Sambidi, 23 saksi Novia Sapitri, 24 saksi Rudi Irawan, 25 saksi Dr. Hadi SPBS LOK SHMH selanjutnya 26 saksi Dr. Riwayan Adananing Maya Kosta, 26 menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut keseluruhan telah termuat lengkap di dalam putusan tidak dibacakan. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum menghadirkan ahli sebagai berikut: 1 ahli Dr. Afri Syamsul SPKF MSc MID, 2 saksi ahli Puji Aroman SPISI MPSI Psikolog, 3 ahli Muhammad Salahuddin Manggalani LINY, 4 ahli Prof. Dr. Rena Yulia SHMH, 5 ahli Setia Beteria Haritona MSI, 6 ahli Anan Kusnedi SSI MT. Menimbang bahwa terhadap keseluruhan keterangan ahli tersebut telah termuat lengkap di dalam putusan tidak dibacakan. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa atau advokat terdakwa menghadirkan saksi Adecas sebagai berikut: 1 saksi M. Ramsi, 2 saksi Divya Bisara Anindya, 3 saksi Hendri Juliansyah, 4 saksi Makiati, 1 saksi Zaid Agil Ziabani, saksi Heru Febriansyah, saksi Fakriansyah. Menimbang bahwa terhadap keseluruhan saksi Adecas tersebut telah termuat lengkap dalam putusan tidak dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa atau advokat terdakwa juga telah pula menghadirkan ahli di persidangan sebagai berikut: 1 ahli Dr. Alexander Giri Amriel, 2 ahli Dr. Heni Andriani Situmorang SPMMH, 3 ahli Dr. Lahmudin Zuri SHMH. Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli tersebut telah termuat lengkap dalam putusan tidak dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa juga di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut telah termuat lengkap di dalam putusan tidak dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti serta bukti surat di persidangan. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Terlebih dahulu majelis hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki pembuktian sah dan dapat diterima secara hukum sebagai berikut: 1. Keterangan saksi. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana tujuan yang hendak dicapai adalah bukan kebenaran formil melainkan kebenaran material. Apabila dalam pembuktiannya tidak ditemukan secara formil dalam suatu alat bukti, maka tidak menjadikan peristiwa pidana yang sedang dalam proses hukum menjadi cacat hukum, karena sebagaimana telah diatur dalam pasal 235 ayat 1 KUHP bukan hanya menilai dari satu alat bukti saja, tapi dikaitkan dengan alat bukti lainnya. Menimbang bahwa masing-masing saksi dari penuntut umum menerangkan sebagai berikut: saksi Ketut Netra Bagia dan saksi Ning Purnamawati yang merupakan orang tua korban
Pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2025 korban Vira berpamitan untuk cerita ke kampus. Namun sampai sore hari ketika saksi menelpon korban tentu tidak aktif. Sampai saksi Ketut Netra Bahagia meminta tolong melacak HP korban Vira dan ditemukan posisi di Pantai Nipah. Kemudian setelah saksi sampai di Pantai Nipah, para saksi menemukan terdakwa dengan posisi yang kurap dan dalam keadaan sadar, ada luka di wajahnya, dan ketika ditanyakan terdakwa mengatakan Vira dibawa ke atas. Bahwa para saksi mendapatkan informasi pada tanggal 27 Agustus 2025 bahwa korban Vira sudah ditemukan, dan saat itu para saksi melihat korban Vira sudah dalam keadaan kondisi meninggal dunia dengan posisi tubuh tengkurap. Saksi Iwan Sastra Bahagia, Res Pamangku, Saksi Imadi Arya Kesnandi, Saksi Imanuari, Saksi Imadi Dinamika Raditya, yang pada pokoknya menerangkan pertama kali menemukan terdakwa di dekat pohon adalah Saksi Iwan Sastra Bahagia, dan para saksi menemukan terdakwa dalam posisi tertidur dan memanggil terdakwa. Kemudian saksi mengaku menanyakan, "Kamu Raditya?" Dan terdakwa saat itu menjawab iya. Terdakwa duduk dan para saksi yang melihat terdakwa dalam keadaan luka-luka lebam, dan terdakwa mengatakan Vira diseret menuju ke arah atas. Terdakwa dipukul dengan bambu oleh orang. Selanjutnya terdakwa dibawa ke puskesmas oleh teman-teman terdakwa. Bahwa para saksi kemudian mendapat kabar bahwa Vira telah ditemukan dan saat menuju ke tempat korban ditemukan. Para saksi melihat kondisi korban Vira telah meninggal dunia dengan posisi terlungkup menggunakan pakaian baju dan celana pendek. Ada luka pada bagian lutut sebelah kiri. Saksi Pasal Bausan Nadima dan saksi Muhammad Seswanami alias Juan yang menerangkan para saksi mencari terdakwa, dan setelah ditemukan para saksi melihat terdakwa dalam keadaan sadar, posisi meringkuk dan dapat menjawab pertanyaan. Bahwa para saksi membantu terdakwa untuk memberikan pertolongan. Terdakwa digendong oleh saksi Pasal Bausan. Terdakwa dapat bertumbuh dengan sendirinya bergantian digendong oleh saksi Juan. Kemudian diantar ke puskesmas Nipah. Sampai di puskesmas Nipah, terdakwa dibersihkan lukanya oleh perawat. Kemudian pihak puskesmas menyarankan terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan lanjut, dan para saksi membawa terdakwa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara menggunakan mobil sendiri. Bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan saksi yang saling bersesuaian, yang melihat dan menemukan terdakwa pertama kali dalam keadaan sadar, masih bisa menjawab pertanyaan sampai dibawa ke puskesmas Nipah. Saksi Niwayan Ayu Sintia Riani Lestia yang menerangkan pada tanggal 26 Agustus 2026 bertemu dengan terdakwa dan korban Vira di kampus dan berboncengan, kemudian terakhir melihat di parkiran kampus pukul 15.00 WITA. Saksi mengetahui terdakwa dan korban Vira hilang pada pukul 10 malam, dan keesokan harinya saksi ke Rumah Sakit Bayangkara bertemu terdakwa dan sempat mengajak mengobrol terdakwa, dan terdakwa sempat mengatakan pada saksi, "Maaf sudah menghilangkan temanmu," tetapi saksi tidak mengetahui maksudnya. Saat di Rumah Sakit Bayangkara, saksi melihat luka-luka terdakwa dan luka pada wajah. Saat itu terdakwa tidak bisa bicara secara normal. Saksi membenarkan CCTV yang diperlihatkan bahwa orang yang sedang berjalan di pantai adalah terdakwa dan korban Vira. Saksi Regina Anggun Lesrena yang menerangkan saksi bertemu dengan terdakwa di kampus pukul 13 siang. Terdakwa menitipkan laptop kepada saksi. Saksi mengetahui keesokan harinya terdakwa dan korban hilang. Kemudian saksi datang ke Rumah Sakit Bayangkara mengetahui korban Vira meninggal dunia. Saksi melihat luka terdakwa pada bagian wajah dan cukup parah. 1 minggu kemudian saksi menunggu terdakwa menjenguk terdakwa di Rumah Sakit Provinsi dalam keadaan terdakwa sudah lumayan membaik dan bisa berkomunikasi. Saksi Saskia Zahra Ulay pada pokoknya menerangkan saksi menjenguk terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2025 di Rumah Sakit Bayangkara, dan sempat menanyakan apakah terdakwa ingat dengan saksi, dan terdakwa menjawab masih ingat. Saksi juga menjenguk terdakwa di Rumah Sakit Provinsi. Terdakwa juga menceritakan kejadian di pantai bahwa ada pelaku lain yang membawa bambu saat kejadian. Saksi lalu Tamrina Sidi pada pokoknya menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 untuk olah TKP, dan sesampai di TKP saksi melihat korban Vira sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, posisi terlungkup, badan bawah basah dan badan atas kering. Saksi menemukan bercak-bercak bekas barang-barang, yaitu selain minuman ada batu yang berceceran darah, ada 3 batu bercak darah di bawah pohon kelapa yang tumbang di tengah-tengah antara korban dan terdakwa. Saksi juga menemukan bambu pada tanggal 1 September 2025 di gunungan tanah, ada bercakan darah yang sudah mengering, ada bekas telapak tangan. Saat diidentifikasi, saksi melihat luka gores di kaki korban dan di lutut luka memar. Saksi Pari Muliza menerangkan saksi mendapat laporan orang hilang, kemudian bersama tim melakukan pencarian. Dan saat saksi datang, terdakwa sudah ditemukan. Selanjutnya saksi di puskesmas dan hanya melihat dari luar. Saksi Marcelino Sendra pada pokoknya bertugas memandu satwa K9, dan saksi melakukan pelacakan pada tanggal 5 September 2025 dengan membawa 1 ekor anjing. Saksi masuk lewat jalan besar yang dijaga TNI. Selanjutnya anjing mengarah pada bercak darah yang ada di pohon kelapa, kemudian mengarah pada tebing agak terjal, ditemukan batu yang ada bercak darah. Anjing menggonggong yang menunjukkan jika di tempat tersebut ada sumber bau seperti bau pada dalam terdakwa. Saksi Rusnaini Jayadi yang merupakan HRD Hotel Seven Secret. Saksi Akbar Farok yang merupakan kronologis pada Hotel Seven Secret menerangkan setelah kejadian ada pihak polisi yang meminta bukti CCTV dari pihak IT Hotel.
hanya satu CCTV yang mengarah ke pinggir pantai. Dan saat kejadian keluarga korban sudah sempat mencari di hotel, tetapi saksi tidak ada yang melihat dan tidak ada tamu domestik yang menginap saat itu. Saksi Hendra Bukti Altari dan saksi Putu Widana yang merupakan perawat pada Puskesmas Nipah yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 para saksi sedang piket dan terdakwa diantar oleh temannya. Terdakwa datang dalam keadaan sadar. Saksi Hendra Bukti Altari sempat menanyakan apakah bisa membalikkan badan dan terdakwa menjawab tidak bisa karena lehernya sakit. Kemudian memeriksa terdakwa dan melihat luka-luka yang kering, lebam pada mata, luka di pelipis dan lecet pada bagian pipi. Saksi membersihkan pasir yang menempel dan tidak ada tindakan lain yang dilakukan. Kemudian saksi Putu Widana memfoto dan video call dan mengkonsultasikan pada dokter jaga. Dokter jaga menyarankan agar terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Saksi Dr. Niwayan Ananda Limaya Kosa yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bayangkara menyarankan saksi memeriksa terdakwa di IGD pada tanggal 27 Agustus 2025. Saat itu terdakwa datang diantar oleh temannya dalam keadaan sadar penuh. Pasien dalam keadaan lemas namun kesadaran penuh dengan luka pada area kepala, wajah, dan leher. Bisa melakukan komunikasi dengan pasien saat itu. Bahwa pemeriksaan di bagian kepala ada luka robek kepala kiri bagian depan, luka robek pada dahi kiri, luka robek pada pelipis kiri, luka robek pada kepala kanan bagian depan, luka robek pada kepala kanan bagian belakang, luka robek pada kepala bagian tengah, luka memar pada kepala bagian kanan, depan dan belakang, luka memar pada kepala bagian kiri, depan hingga belakang. Luka ringan pada mata kanan, luka pada selaput bening di selaput mata, luka memar pada kelopak mata kiri, luka memar pada dahi kanan dan kiri, luka memar pada pipi kanan dan kiri, luka memar pada hidung, luka memar pada bibir atas kanan, luka memar pada bibir kiri bawah, luka memar pada telinga kanan dan kiri. Saksi melakukan pemeriksaan luar atau fisik, visum pemeriksaan dan dilakukan CT scan kepala dan leher, dan hasil CT scan kepala ditemukan pendarahan di otak bagian kanan dengan volume kurang dari 3 mili. Saksi Dr. Dr. Hadi merupakan dokter bedah pada Rumah Sakit Provinsi menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 saksi menerima pasien itu terdakwa masuk di IGD RS Provinsi. Dan dari hasil pemeriksaan pasien tersebut di RSUP adanya cedera otak ringan tanpa lesi intrakranial dan pemeriksaan fisik dan penunjang yang dilakukan juga di RS Bayangkara, cedera otak ringan tanpa lesi intrakranial, multiple facial triple lokal yang sudah terjahit, artinya banyak luka di wajah di bagian kepala yang sudah terjahit. Bahwa cedera otak ringan tidak disertai pendarahan otak. Pasien cedera otak ringan karena kondisi masih baik dan tidak ada riwayat amnesia. Bahwa keadaan pasien saat itu sadar baik, mengikuti perintah, sadar baik, tahu orientasi waktu dan tempat. Saksi Pandi Pratama yang menerangkan pada tanggal 7 Agustus 2025 saksi sedang berlari di pinggir jalan Pantai Nipah pukul 6.30 dan saat kembali ke arah hotel, saksi melihat korban dalam keadaan terlungkup dan saksi langsung memberitahu kepada warga yang ada di depan hotel si secret tersebut. Saksi Hapa Harudin dan saksi Samidi yang merupakan warga Nipah menerangkan saat kejadian saksi melihat sudah tidak ada pihak polisi di TKP dan sejak para saksi tinggal di Nipah tidak pernah mendengar ada kasus seperti yang dialami oleh terdakwa dan korban. Saksi mengatakan bahwa situasi di Pantai Nipah aman. Saksi Novia Sapitri yang menerangkan bahwa pada saat saksi membuat video pada tanggal 26 Agustus 2025, saksi masuk ke pantai melalui pinggir sebelum hotel dekat orang jual ikan bakar. Saksi mengambil video pukul 18.21 dan selama saksi berada di pantai sejak pukul 17 sampai 19.00 WITA, saksi tidak mendengar ada kejadian dan tidak melihat orang di sekitar tebing. Saksi Dudi Irawan yang menerangkan bahwa saksi bertugas patroli di tempat kejadian menjaga lahan yang ada di sekitar pos TNI. Saksi tidak melihat terdakwa saat sedang patroli. Bahwa pada pukul 6 pagi ada keluarga korban mencari korban dan saksi menemani keluarga mencari korban dan saksi melihat korban dalam keadaan terlungkup dan sudah meninggal dunia. Bahwa selama saksi berjaga di pos TNI, saksi tidak pernah melihat ada kejadian seperti dialami oleh terdakwa dan korban. Ini bahwa masing-masing saksi Adeca dari terdakwa menerangkan sebagai berikut. Saksi Emeransi menerangkan saksi melihat kondisi terdakwa di saat di Rumah Sakit Bayangkara dan melihat kondisi terdakwa parah, kondisi muka lebam, mata dan pipi luka, telinga kanan dan ada bekas darah kering. Saat saksi melihat terdakwa masih bingung dan terdakwa mengatakan dipegang. Saksi Divya Bisyara Ninggia menerangkan saksi ditelepon oleh mama terdakwa dan mengatakan telepon Radit tidak aktif. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2025 saksi mendapatkan info terdakwa dari Rumah Sakit Bayangkara. Saksi melihat terdakwa muntah-muntah. Saat itu perawat mengatakan terdakwa harus di CT scan. Selanjutnya saksi menginfokan kepada keluarga dan setelah di CT scan diberitahu hasil ada pendarahan di sebelah kiri dan kanan yang harus dirujuk di Rumah Sakit Provinsi. Saksi Hendri Juliansyah menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 saksi berangkat ke Mataram dan langsung menuju ke Rumah Sakit Provinsi. Saksi melihat terdakwa di UID ada lebam di pipi, dipasang gips warna putih. Saat itu ada pemeriksaan dari penyidik dan penyidik meminta agar menjaga terdakwa karena pelakunya belum ketemu. Bahwa pada tanggal 20 September terdakwa ditetapkan sebagai tersangka. Saksi Zaid Agil Ziabani menerangkan saksi adalah teman terdakwa. Saksi mengetahui sifat Radit itu adalah fokus pada hal kampus yang berbau kuliah.
Jika diajak main, Radit tidak pernah mau. Saksi di kampus pernah melihat terdakwa dengan perempuan, tapi saksi baru mengetahui yang bernama Vira setelah kejadian. Saksi tidak ikut mencari terdakwa saat ditemukan di Pantai Nimpa. Saksi bertemu di RSUP pada tanggal 27 Agustus 2025. Saksi Patriansyah menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan teman kakak terdakwa. Saksi tanggal 29 Agustus 2025 bertemu dengan terdakwa di RSUP. Saksi melihat kondisi terdakwa parah, di kepalanya dijahitkan luka lebam menggunakan selang, sampai saksi baru mengetahui wajah asli terdakwa. Saksi Mardiati yang merupakan ibu terdakwa memberikan keterangan tidak disumpah bahwa saksi pada tanggal 26 Agustus 2026 saksi menelpon Radit jam 12 siang dan Radit masih di kampus. Jam setengah 3 saksi menelpon juga masih di kampus. Dan setelah itu saksi mengecek Radit jam 5 belum ada balasan. Menjelang maghrib, saksi juga melihat belum ada balasan dari WA. Kemudian keesokan harinya saksi bangun dari sholat subuh dan dari telepon dibegal. Selanjutnya saksi langsung berkemas berangkat ke Mataram. Setelah saksi sampai di rumah sakit provinsi, saksi menahan agar tidak menangis melihat Radit. Saksi melihat luka Radit lebam di pipi menggunakan gips di pelipis, di kepala, di jidat ada dijahit, dan pada tanggal 4 September 2025 Radit dioperasi. Bahwa saksi mengetahui bahwa korban Vira meninggal dunia setelah datang teman-teman Radit. Saksi juga berdoa untuk Vira dan saat itu Radit mengatakan Vira meninggal di bekap. Saat itu Radit juga menangis. Bahwa keluarga saksi pergi melayat karena saksi mendampingi Radit. Ada yang mengatakan pada saksi agar Radit tidak pergi melayat. Bahwa saksi yakin dan batin saksi mengatakan anak saksi bukan orang yang membunuh Vira. Bahwa kesalahan Radit di antara anak saksi yang lain, Radit yang punya kelebihan. Radit orangnya diam tapi bisa menghibur hati seorang bibi yang sudah meninggal. Saksi baru mengetahui PK Radit tepat. Bahwa tanggal 19 September 2002 malam Sabtu datang, saksi Heru Febriansyah memberikan keterangan tidak disumpah bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang cewek. Saksi menanyakan itu cewek Bali ya, bahwa saksi mengetahui terdakwa dibegal dari Aji. Bahwa terhadap saksi Lakiati dan Febriansyah dalam memberikan keterangan tidak disumpah telah merupakan orang tua dan kakak terdakwa dan mendapatkan keberatan dari penuntut umum. Dalam ketentuan pasal 237 ayat 6 Undang-Undang 20 tahun 2005 menerangkan keterangan saksi yang tidak disumpah yang sesuai dengan satu yang lainnya, walaupun merupakan alat bukti dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang sesuai dengan saksi Adecat lain yang disumpah itu keterangan bahwa saksi Lakiati dan saksi Adecat lainnya melihat terdakwa saat terdakwa berada di rumah sakit dengan luka-luka yang ada pada diri terdakwa. Dan saksi-saksi Adecat tersebut, terdakwa tersebut tidak melihat kondisi terdakwa saat terdakwa ditemukan pertama kali di Pantai Nimpa. Keterangan kedua, keterangan ahli. Menimbang di persidangan, penuntut umum menghadirkan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Satu, Dr. Afi Samsun, SPKM MED. Pada pokoknya mana ahli menerima pada tanggal 20 Agustus 2025 dan melakukan bedah jenazah. Bahwa ditemukan kombinasi luka lecet gerus, luka lecet tetap, cekal memar, terdistribusi pada bagian atas, pipi, pelipis, bibir, pakaian dalam sudah banyak pasir, ada luka di bagian leher kiri, luka tekanan memar di bagian lutut, ada luka kecil, luka tekanan memar di bagian kaki, ada luka lecet gerus, luka tekanan memar di bagian kanan, di bagian kedua butir susu, dan sekitar ada luka lecet tekan, luka lecet gerus bagian kedua pinggul kanan dan kiri. Pada punggung terhadap luka tekan dan bentuk oval, luka lecet gerus, luka lecet gores pada bagian alat kelamin, ditemukan lecet baru dan luka kecil lama. Bagian perut ada luka lecet tekan dan luka gerus pada kedua tangan kiri kanan. Ada luka memar pada punggung, mayoritas luka lecet tekan dan gerus. Pada bagian pinggang ada luka lecet tekan dan luka gerus. Kulit kepala dibuka, ada luka memar pada kulit kepala atas maupun bagian kepala. Pada otak banyak luka memar pada bagian kulit. Pada permukaan otak, pelebaran pembuluh darah, tidak ada pendarahan. Banyak pasir ditemukan di saluran napas atau tenggorokan, dan menurut ahli kematian disebabkan oleh aphasia plus atau kehabisan pernapasan atau kekurangan oksigen. Penyebab kekurangan oksigen ini pelebaran pembuluh darah di otak, peningkatan baru bercak perdarahan pada toilet kekurangan oksigen karena dekapan di area leher atau tengkuk, posisi wajah di bawah tekanan. Bahwa foto tangan dan wajah, luka lecet gores pada lengan dan wajah apabila pada pertengkaran, kemungkinan luka lecet gores atau cakaran. Bahwa foto yang pada lengan pada terdakwa adalah akibat cakaran. Bahwa ahli sudah mengambil sampel dan dari hasil sampel tersebut diperoleh hasil terhadap vagina korban negatif. Kuku ditemukan epidermis kulit namun DNA tidak ditemukan. DNA tidak ditemukan di beberapa lokasi di tempat ditemukannya barang-barang seperti di bilah bambu.
Bahwa kemudian pada pemeriksaan tangan dan kuku menggunakan rasial kemudian ditemukan epitel dan tidak punya intisal sehingga tidak bisa terdeteksi. Bahwa epitel milik pencakar dan siapa yang dicakar adalah orang berinteraksi dengan pemilik epitel tersebut. Bahwa menurut ahli dari hasil visum tersebut korban meninggal karena dimasukkan di dalam pasir dengan pendekatan. Ahli puji Aroman SPI PSI psikolog pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan 3 kali waktu pemeriksaan tanggal 11 September 2025 tes psikologi dan tanggal 12 September 2025 dilakukan wawancara dan tanggal 19 September 2025 dilakukan analisis. Bahwa pemeriksaan terdakwa baik secara mental dan dalam keadaan sehat. Wawancara terhadap terdakwa dan seperti apa gambaran kasus atau kejadian yang telah dialami. Bahwa setelah dites secara pathogenesis dan dari segi kejiwaan terdakwa tidak sedang mengalami gangguan jiwa. Yang pada kesimpulan umumnya dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah bahwa terdakwa kooperatif dan sangat tekun melakukan tes yang dilakukan tes gambar yang cukup dominan. Bahwa dari kecerdasan terdakwa ada di angka 106 dan 101 dan hasil tes berbeda namun masih dalam rentang yang sama. IQ terdakwa juga cukup bagus. Bahwa dari segi kepribadian terdakwa tampil kuat tapi di dalam rapuh. Bahwa ada emosi yang cukup labil terhadap terdakwa. Bahwa ada resiko marah yang ditahan dan ada resiko untuk meledak. Bahwa ada kondisi terkait dengan rasa malu dan tidak percaya diri sebagai laki-laki. Bahwa ada keinginan untuk berteman tetapi menarik diri dan menanggung beban sendiri. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menceritakan bibinya yang sudah meninggal, ekspresi terdakwa terlihat sedih dan menangis. Sedangkan saat terdakwa menceritakan tentang korban, terdakwa tidak terlihat sedih, yang mana jika seseorang ditinggalkan oleh seseorang maupun dekat sudah lama atau tidak, dan ketika diceritakan kembali tentang hal tersebut pasti akan merasakan sedih. Namun pada diri terdakwa tidak merasakan sedih pada saat menceritakan tentang korban. Ali Muhammad Salahuddin mengalami hal lain ini memberikan keterangan bahwa Ali diminta melakukan pemeriksaan nomor HP terhadap HP korban dan terdakwa. Ali memeriksa catatan aktivitas nomor HP terdakwa dan korban. Bahwa nomor yang digunakan oleh terdakwa adalah HP Infinix Note 4 dan korban adalah Redmi Note 8 Pro. Bahwa ditemukan ada aktivitas di tempat yang sama pada saat kejadian dan jarak yang tidak jauh, dan ada sinyal yang menangkap 2 sinyal HP tersebut masih dalam lokasi koordinat yang sama, dan setelah diperiksa secara administratif HP tersebut ada di sekitar pantai Nipah. Sedangkan secara teknologi adalah titik yang posisinya ada radius jaraknya bisa berpuluh meter dan 100 meter. Bahwa HP milik terdakwa terdeteksi pada tanggal 26 Agustus 2025 pada pukul 14.52, tanggal 27 Agustus pada pukul 23.52 dan pada tanggal 28 Agustus pukul 00.03. Bahwa HP milik terdakwa pada tanggal 26 Agustus terdeteksi dari pukul 14 sampai pukul 18 WITA. Bahwa kedua HP dan nomor tersebut ada aktivitas sistem dan sistem aplikasi tersebut terdeteksi mulai dari pukul 18 sampai mati. Dan terhadap 2 HP tersebut tidak ada aktivitas yang digunakan oleh manusia dan hanya ada aktivitas sistem. Bahwa tidak ada perubahan titik koordinat dari tanggal 26 Agustus 2026 sampai dengan 28 Agustus 2026 pada kedua HP tersebut dan masih berada pada lokasi yang sama. Alif Profesor Dr. Rena Yulia Sema memberikan keterangan bahwa bahwa motivasi melakukan kejahatan ada 3, yaitu motif ekonomi, seksual, politik, dan faktor lain di luar ketiga ini. Bahwa ciri dari pembegalan dalam teori kriminologi, ketika seseorang memiliki motif ekonomi, tujuan kejahatan ditujukan kepada harta benda, ada harta benda yang diambil, setelah itu manusia akan pergi karena sudah mendapat tujuan dari apa yang akan diinginkan. Bahwa ketika ada punya motif memukul seseorang sampai tidak sadarkan diri, jika motifnya ekonomi akan mengambil barang saja kecuali ada perlawanan. Bahwa jika hasil forensik menjelaskan ada luka lecet dan pembunuhan korban, motif seksual jika ada seseorang mempunyai tujuan untuk melakukan pemerkosaan. Ketika bicara motif seksual, maka tujuannya pun melakukan aktivitas seksual, sehingga perbuatan dilakukan adalah perbuatan seksual dengan ancaman paksaan dan lain-lain. Bahwa melihat fakta yang ada, misalnya secara DNA, dalam TKP hanya ada 2 DNA, itu tidak ada orang lain yang datang ke sana. Ada CCTV, 2 orang ini masuk, tidak ada orang lain, maka tidak ada yang berkeluar selain 2 orang tersebut. Ahli Setia Betarian Aritona MSI memberikan keterangan ahli melakukan pemeriksaan di laboratorium forensik dengan 2 metode pemeriksaan, biologi dan serologi, apakah ada darah atau tidak pada barang bukti, apakah ada bercak sperma pada barang bukti. Bahwa ditemukan di barang bukti yang ada darah pada bangku, karena pendek hitam radit adalah profil DNA radit. Bahwa darah pada bibir korban, material biologis Vira adalah DNA Vira. Bahwa pada barang bukti kuku palsu milik Vira tidak ditemukan bercak darah dan profil DNA rusak karena tidak dapat dianalisa. Bahwa ada sel epitel Bauschia tapi tidak terbaca.
Bahwa faktor yang menyebabkan kerusakan DNA, faktor biologi, kerusakan disebabkan bakteri atau jamur, biasanya barang bukti dibiarkan lembab. Bakteri mudah tumbuh dan merusak sel-sel kimia karena enzimatik berkaitan dengan bahan kimia. Konsentrasi larutan garam yang tinggi, sikap karena paparan sinar matahari, penjelasan dari air termasuk air laut. Bahwa Ali tidak melakukan sidik jari, tetapi darah dari bambu berasal dari radit. Bahwa Ipiter bisa menempel di kuku palsu dan sampel atas nama radit, tidak ada DNA Pira di sana. Aliana Kusradi, SIMT, memberikan keterangan ahli melakukan pemeriksaan lie detektor terhadap terdakwa pada tanggal 17 September 2025 di Hotel Santika Mataram. Bahwa untuk memeriksa harus memenuhi syarat teknis. Terperiksa harus dalam keadaan sehat, dibuktikan surat keterangan sehat. Terperiksa harus sukarela dan harus menandatangani surat, dan saat diperiksa kondisi terdakwa sudah memenuhi standar pemeriksaan. Terdakwa juga menyatakan dalam keadaan sehat berdasarkan hasil visum. Ali menanyakan apakah terdakwa yang menggunakan wajah di korban di pasir. Terdakwa menjawab tidak, yang hasilnya menunjukkan scoring -23, yang artinya apabila hasilnya ada indikasi kebohongan. Bahwa Ali memastikan saat diperiksa keadaan terdakwa stabil. Menimbang terhadap hal ahli yang dihadirkan oleh terdakwa atau advokat terdakwa dan keterangan sebagai berikut. Ahli Dr. Resa Indri Amriel menerangkan bahwa psikologi forensik ada berlaku dan proses mental manusia dalam masalah hukum, ilmu yang mempelajari tingkah laku, mental, perilaku personal, bahwa ahli menentang mengenai tes proyeksi karena berangkat dari masa pertama, yaitu Bapak psikoanalisis. Ada dua benang merah utama psikoanalisis untuk seluruh pasiennya adalah orang yang mempunyai sakit jiwa. Yang kedua, dari sekian banyak kajian yang melakukan psikoanalisis bukan melupakan pendekatan saintifik. Semuanya memandang semua manusia menderita trauma. Setiap manusia dari awal sampai akhir perjalanan untuk berhadapan dengan trauma. Psikoanalisis adalah motif seks. Dengan tiga hal tersebut, psikoanalisis bisa diterapkan untuk konteks klinis. Upaya penyembuhan seseorang dari sakit jiwa menjadi sehat, tetapi betapa berbahayanya jika diterapkan di ranah hukum, terutama di proses persidangan. Bahwa setiap ahli psikologi yang menggunakan psikoanalisis, analisisnya ahli pastikan tidak berangkat dari titik nol, berangkat dari pelaksana karena instrumen yang digunakan secara filosofis bukan netral. Setiap orang yang diperiksa pasti punya trauma dan pasti punya motif seksual. Yang kedua, perlakukan penyidik terhadap ahli tercermin di dalam BAP ahli yang menggunakan psikoanalisis. Jawaban selalu diawali dengan framing yang diberikan penyidik. Misalnya penyidik menceritakan yang akan diperiksa sudah melakukan hal-hal seperti tersebut, sehingga hasil laporannya bias dan menunjukkan keberpihakan kepada pihak yang sudah melakukan framing terhadap ahli tersebut. Ahli Dr. Henia Denis Tumora, SPMH, bahwa ahli sudah melihat visum dari korban yang juga terdakwa. Yang dialami terdakwa ada 29 kekerasan tumpul, ada kekerasan tumpul di kepala. Terdakwa yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak, bahwa yang menentukan kematian itu otak, jantung, paru-paru, jadi mengakibatkan menjadi kehilangan kesadaran. Dan dari pola lukanya, luka mata dan memar hidung, bibir atas dan bawah, merah di punggung akibat kekerasan tumpul. Bahwa pola luka terdakwa hampir sama dengan luka Pira, dan hasil yang diperiksa Dr. Arif menurut ahli sudah benar. Bahwa ada hasil otopsi yang menerangkan terhadap perobekan selaput darah yang lama di jam 1, 5, dan 7. Menurut ahli, jika luka lama semua jam 12, jadi ini 1, 3, 5, 7 berarti luka tidak beraturan. Jika luka lama tidak akan tampak kemerahan. Bahwa pola luka dan terdakwa dan korban sama menurut ahli ada perbuatan yang sama. Bahwa melihat foto terdakwa, jika dipukul menggunakan batu, maka tulang akan retak. Jika menggunakan kayu, tulang akan bergeser. Di sini bergeser ke cervical 6, jadi menggunakan alat seperti tongkat dengan kekuatan yang kuat tetapi tidak bisa meretakkan. Bahwa menurut ahli dari autopsi Pira tidak ada pergumulan karena keduanya babak belur dan sepertinya ada orang lain. Ahli Dr. Lamudin Zuri Zamha memberikan keterangan bahwa untuk menentukan apakah kasus itu ada masalah, jika kita bedah dalam teori pidana, pembuktian bahwasannya menggunakan metode ilmiah dibenarkan, seperti bagaimana menggunakan bukti ilmiah dari perspektif hukum. Bahwa dalam asas indubio pro reo jika ada keraguan seyogianya putusan itu melihat kepentingan terdakwa. Tujuan hukum pidana melindungi nama baik, nyawa tubuh, kepentingan individu, bangsa dan negara. Seyogianya putusan diberikan terbaik kepada terdakwa. Menurut ahli, dalam kasus ini dalam kacamata hukum pidana harusnya alat buktinya cukup memiliki kesesuaian. Jika tidak ada korelasi dan tidak bisa menjelaskan apapun, berarti sifatnya adalah prematur. Menimbang bahwa di persidangan ketiga bukti surat. Menimbang di persidangan penuntut umum mengajukan dalam bukti surat yaitu pemeriksaan visum merek terbentuk nomor skep garing P garing 488 dari 8 2025 tanggal 5 September terhadap 5
Niradia Puspanitra dengan kesimpulan sebagai berikut. Telah termuat lengkap dalam putusan tidak dibacakan. Hasil pemeriksaan visum et repertum terhadap Pradit Ardiansyah yang dibuat oleh Dr. Niwayan Ananda Heriwaya Kosa tanggal 27 Agustus 2025 telah termuat lengkap dalam putusan tidak dibacakan. Berita acara pemeriksaan poligraf, hasil pemeriksaan psikologi terhadap terdakwa, berita acara pemeriksaan laboratorium klinik, kriminalistik, kemudian berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik 5692 KBF 2025 tanggal 22 September. Laporan hasil analisa cybercrime nomor R/LH/1/X 2025 Reskrim. Kesimpulannya telah termuat lengkap dalam putusan tidak dibacakan. Menimbang bahwa terhadap surat-surat yang bukti surat yang diajukan, surat visum et repertum maupun hasil laboratorium tersebut telah dibuat dan dikeluarkan bukti surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum dan berwenang sehingga sah diterima sebagai bukti surat. Keterangan terdakwa menimbang bahwa terdakwa memiliki hak ingkar, bukan berarti dapat sesukatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di persidangan. Semua keterangan terdakwa selama proses persidangan akan majelis hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif. Menimbang bahwa terdakwa memberikan keterangannya bahwa pada tanggal 26 Agustus 2025 jam 6 pagi terdakwa memiliki kegiatan bersiap ke kampus dan setibanya di kampus jam 7 terdakwa ada mata kuliah sampai pukul 8.50. Setelah kuliah terdakwa menuju ke sekretariatan membuka scan pendaftaran dan setelah 30 menit terdakwa pergi untuk makan bubur dengan korban Vira pukul 9 pagi. Bahwa terdakwa mengenal Vira sejak awal masuk kuliah dan mempunyai hubungan pacaran sejak 3 Agustus 2025. Saat itu Vira yang menyatakan perasaannya kepada terdakwa bahwa kemudian terdakwa bersama korban Vira pergi ke Pantai Nipak menggunakan sepeda motor terdakwa yaitu Honda PCX dan sebelumnya sempat mampir ke Alfamart untuk membeli makanan dan sampai di Pantai Nipak sekitar pukul 4 sore sepeda motor terdakwa diparkir di bawah pohon sebelum hotel Seven Secret. Kemudian terdakwa dan Vira berjalan tujuannya duduk di cekungan. Selama duduk dengan Vira, terdakwa dan korban bercerita kegiatan terdakwa dan korban dan Vira sempat menunjukkan Vira sedang menari menanyakan proposal dan terdakwa juga sempat merangkul Vira duduk di sebelah kiri menghadap laut dan sempat juga mencium rambut Vira karena Vira yang meminta. Bahwa setelah berniat pulang terdakwa dan Vira bangun setelah berjalan beberapa meter ke arah Seven Secret ada orang datang dari atas tebing membawa bambu dan memotong jalan terdakwa dan korban Vira. Dan berkata, kalian aneh-aneh di sini ya, saya bawa ke Padus. Kemudian terdakwa menjawab, tidak ada aneh-aneh. Terdakwa juga memperlihatkan tas untuk membuktikan kami tidak ada aneh-aneh. Dan saat membuka tas, terdakwa masukkan HP ke tas Vira lagi. Orang tersebut tidak ada mengambil HP milik terdakwa ataupun korban. Bahwa orang tersebut menyuruh terdakwa membuka pakaian dan terdakwa membuka baju terdakwa. Vira juga diminta untuk membuka baju dan Vira melawan. Terdakwa mengatakan tidak usah takut kalau tidak salah. Terdakwa membiarkan tetapi Vira tidak membuka baju. Setelah terdakwa balik badan, terdakwa merasakan ada hantaman keras dari belakang. Dan setelah dipukul, terdakwa tidak mengetahui sempat berapa kali sadar karena kena air. Terdakwa tidak tahu posisi terdakwa di mana, terdakwa tidak melihat apa-apa. Terdakwa mengetahui sadarnya terdakwa di rumah sakit Bayangkara. Bahwa terdakwa tidak tahu luka-luka di wajah terdakwa disebabkan oleh apa. Sedangkan di bagian tumit kaki kanan saat duduk terdakwa sempat jatuh dari gunungan tanah bercampur batu dari atas. Bahwa terdakwa tidak tahu dibawa ke puskesmas Nipak karena terdakwa tidak sadar. 4. Barang bukti. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yaitu dari laptop merek kasus warna abu-abu sampai dengan satu flash disk merek robot warna hitam berisikan screenshot percakapan antara Radit Ardiansyah dengan saksi Saskia Zahra Gulain dan screenshot HP milik saksi Saskia Zahra Gulain yang diambil handphone milik saksi Saskia. 5. Bukti elektronik hasil rekaman video CCTV Hotel Seven Secret yang menunjukkan terdakwa bersama dengan korban sampai dengan screen capture percakapan terdakwa dengan saksi Saskia screen capture percakapan terdakwa dengan saksi Saskia. Menimbang bahwa terhadap bukti elektronik tersebut yang pada intinya harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya untuk menjamin terpenuhnya persyaratan-persyaratan tersebut yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dibutuhkan peran digital forensik dalam melakukan pengolahan alat bukti agar alat bukti elektronik dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Dan terhadap keseluruhan bukti elektronik tersebut di atas telah dilakukan pengujian laboratorium forensik digital
forensik sehingga merupakan bukti elektronik yang sah di persidangan. Dengan pengamatan hakim, menimbang bahwa pengamatan hakim merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh hakim melalui kaca indera di dalam persidangan berkaitan dengan peristiwa pidana yang sedang diadili dengan melihat ekspresi wajah, bahasa tubuh terdakwa atau saksi-saksi, konsistensi, jawaban, memeriksa bukti secara langsung dengan tujuan memperkuat keyakinan hakim dalam menentukan kebenaran fakta hukum. Menimbang bahwa di persidangan, majelis hakim telah mengamati seluruh keterangan para saksi, terdakwa serta keseluruhan bukti-bukti di persidangan. Serta majelis hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada tempat kejadian perkara, melihat tempat korban ditemukan dan terdakwa ditemukan serta keadaan di tempat kejadian perkara yang selanjutnya akan majelis pertimbangkan di bawah. Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut, telah termuat di dalam putusan, tidak dibacakan dan akan dipertimbangkan di dalam unsur-unsur di bawah. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua pasal 466 ayat 3 Undang-Undang 1 Tahun 2023, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 466 ayat 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1 unsur setiap orang, 2 unsur penganiayaan mengakibatkan matinya orang. Dilanjutkan dengan nomor 1. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Tentang unsur setiap orang, menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang telah melakukan sesuatu tidak pidana yang dalam hal ini telah diajukan oleh jaksa penuntut umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Radit Ardiansyah atau alias Radit yang telah didakwa penuntut umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hari ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Menimbang bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan antara orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa, dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di hadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim keyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi. Namun apakah terdapat dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya tentang unsur penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Menimbang dalam KUHP 2023 tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada pimpinan hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran, yang berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya. Tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan, tetapi juga dapat mencakup bentuk-bentuk lain yang dianggap merugikan kesehatan seseorang. Selain itu, dalam KUHP baru, unsur dengan sengaja tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam pasal ini karena telah diatur dalam pasal 36 dan pasal 54 huruf C sebagai dasar pemberatan pidana. Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa Radit Ardiansyah alias Radit bersama dengan korban Nima Devani Nadia Puspanitra meninggalkan kampus Fakultas Pertanian Universitas Negeri Mataram berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda PC warna hitam, kandungan warna putih, nomor pol EA 5502 AL milik terdakwa dengan tujuan Pantai Nipah di Dusun Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nipah, dan memakai sepeda motornya di bawah pohon samping Hotel Secret. Selanjutnya terdakwa dan korban berjalan kaki menyusuri pantai menuju arah barat ujung pantai. Sebagaimana hasil rekaman CCTV dan Hotel Secret yang terlihatkan terdakwa dengan korban Syirah sedang berjalan menyusuri pantai.
Menimbang bahwa sekitar pukul 16.30 WITA terdakwa dan korban Vira duduk ngobrol di pinggir pantai, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA bergeser lagi ke pinggir pantai yang menjorok ke dalam terdakwa bersama korban duduk mengobrol. Menimbang bahwa sekitar pukul 18.00 WITA korban Imade Fani Radia Puspanitra tidak pulang dari kampus dan orang tua korban tidak bisa menghubungi HP korban. Begitu pula dengan handphone terdakwa tidak dapat dihubungi oleh keluarga terdakwa. Selanjutnya saksi Ketut Netra Bagia dan saksi Ning Purnamawati yaitu orang tua korban melakukan pencarian dengan mendatangi kampus terdakwa dan korban di Universitas Mataram. Teman korban mengatakan korban pergi dengan terdakwa tetapi tidak mengetahui kemana perginya. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, saksi Ketut Netra Bagia memperoleh informasi bahwa posisi GPS handphone milik korban berada di Pantai Nipa. Kemudian keluarga korban dan teman-teman kampus langsung mendatangi Pantai Nipa dan melakukan pencarian terhadap terdakwa dan korban dengan menyusuri sepanjang bibir Pantai Nipa. Ini pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025 sekitar jam 02.00 WITA atau dini hari, saksi Iwayan Sastra Bagia alias Amangku yang pertama kali melakukan terdakwa dan saksi lainnya dalam keadaan tertidur dengan posisi berbaring dan dalam keadaan sadar. Kemudian saksi Pak Mangku bertanya, kamu Radit ya? Kemudian terdakwa menjawab, iya saya Radit. Terdakwa mengatakan mengenai keberadaan korban dan dijawab oleh terdakwa korban viral dibawa ke atas oleh orang yang tidak dikenal. Menimbang buatan teman-teman kampus terdakwa yang datang ke lokasi kemudian membawa terdakwa ke puskesmas Nipa dan dilakukan pemeriksaan di puskesmas Nipa dalam keadaan sadar, turun dari mobil dan duduk di kursi roda dalam keadaan sadar yang bersesuaian pula dengan CCTV di puskesmas Nipa. Yang selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Bayangkara, sedangkan saksi Pak Mangku bersama keluarga korban Vira melanjutkan pencarian terhadap korban sesuai dengan informasi dari terdakwa, yakni ke arah Nipa menuju hutan, namun korban tidak ditemukan. Menimbang pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025 sekitar jam 06.30 WITA, saksi Pandi Pratama yang sedang berolahraga lari di pinggir pantai Nipa menemukan jasad korban Vira dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tertelungkup dengan jarak sekitar 3 meter dari bibir pantai atau sekitar 140 meter dari tempat terdakwa ditemukan. Dan saat korban ditemukan, saksi sering melihat korban saat itu dalam posisi tertelungkup di pasir dalam keadaan meninggal dunia dan ada luka-luka di kaki.